Nur. Kami dari mahasiswa Universitas Indraprastha PGRI Jakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Biologi. Video ini disusun guna memenuhi tugas semester 3 mata kuliah biokimia. Dengan dosen pengampu Bu Syafa Nur, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang diabetes mellitus. Adapun anggota kami, Amanda Fatimah Azahra, Irana Varantina Febria dan Najwa Rahmah Koirunisa dari kelas R3B. Pada diabetes mellitus, tubuh mengalami kesulitan untuk memindahkan glukosa, yang merupakan jenis gula, dari darah ke dalam sel tubuh. Hal ini menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam darah, dan kurangnya glukosa dalam sel tubuh. Padahal sel butuh glukosa sebagai sumber energi. Secara umum, tubuh mengontrol beberapa banyak glukosa dalam darah. Banyak sedikitnya relatif terhadap beberapa banyak yang masuk ke dalam sel. Sehingga dalam kasus ini, kita membutuhkan bantuan. Dua hormon yaitu insulin dan glukagon. Hati menyimpan energi untuk tumbuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa saat kadar glukosa darah rendah. Sehingga untuk meningkatkan kadar glukosa darah, tubuh membutuhkan hormon glukagon. Apabila darah kelebihan kadar glukosa, maka tubuh membutuhkan hormon insulin untuk mengurangi kadar glukosa dalam darah dan menyuplai darah ke dalam sel tubuh. Kedua hormon ini diproduksi oleh kelompok sel di pankreas yang disebut pulau Langerhans. Insulin disekresikan oleh sel beta di bagian sentral pulau Langerhans dan glukagon disekresikan oleh sel alfa di bagian perifer pulau Langerhans. Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808 pada manusia. Insulin mengandung 51 asam amino yang tersusun dalam dua rantai yang dihubungkan dengan jembatan disulfide. Stimulan utama sekresi insulin dari sel pankreas adalah hiperglikemia. Glukosa diangkut ke dalam sel oleh protein glucose transporter 2-GLUT2. 12 setelah masuknya glukosa, glukosa difosforilasi menjadi glukosa minus 6-fosfat G6P oleh enzim glukokinase. Metabolisme lebih lanjut dari G6P menghasilkan ATP. Hormon glucagon-like peptida 1-GLP1 dianggap sebagai penting mengatur sekresi insulin. Reseptor GLP1 GLP1R telah diidentifikasi pada sel alfa. GLP1-CA sekresi insulin yang diinduksi C2 tambah. Glukosa dan asam lemak diketahui merangsang pelepasan GLP1 dari ileum dan usus besar. Enzim dipeptidil peptidase 4 bertanggung jawab atas degradasinya. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua tipe. Diabetes mellitus tipe 1, pankreas kurang atau tidak dapat memproduksi insulin karena terjadi masalah genetik, virus atau autoimun. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh faktor genetika, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena kombinasi kecacatan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitivitas terhadap insulin. Sistem pankreas tetap menghasilkan insulin walaupun kadang kadarnya lebih tinggi dari normal. Gejala diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Gejala diabetes mellitus tipe 1. Poliuria, yaitu sering buang air kecil. Polidipsia, yaitu sering haus. Polifagia, yaitu banyak makan atau mudah lapar. Poliuria, penderita diabetes mellitus lebih banyak buang air kecil karena sifatnya disebabkan oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Polidipsia, apabila terjadi hiperglikemia berat dan melebihi ambang batas glukosa ginjal, maka akan terjadi glukosuria. Glukosuria ini akan menyebabkan diuresis osmotit, sehingga meningkatkan pengeluaran urin dan timbul rasa haus. Polifagia, penderita banyak makan karena selalu merasa dirinya lapar. Hal ini disebabkan oleh kalori dari makanan yang dimakan setelah dimetabolismekan menjadi glukosa dalam darah, tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan. Gejala diabetes mellitus tipe 2. Retinopati diabetes. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah pada penderita DM bisa menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah retina. Pada beberapa pasien, dapat ditemukan pembengkakan dan kebocoran pembuluh darah retina. Jika tidak terjadi kebocoran, dapat terjadi gangguan dalam peredaran darah retina, sehingga terbentuk pembuluh darah baru yang abnormal. Berbagai perubahan ini dapat mencuri penglihatan pasien. Pencegahan diabetes mellitus tipe 1-2 dalam kandungan buah-buahan. Memiliki serat, vitamin, mineral, dan antioksidan pada buah. Dapat meningkatkan sensitivitas insulin,
yang membantu menurunkan kadar gula dalam tubuh. Buah apel memiliki kandungan mineral yaitu kaya akan vitamin C. Vitamin C tersebut mempunyai fungsi di dalam tubuh. Fungsi vitamin C di dalam tubuh yaitu sebagai koenzim. Jambu biji memiliki kandungan serat dan antioksidan. Dalam kandungan serat yang kaya dan indeks glikemik yang rendah, dapat menghambat lonjakan kadar gula dalam tubuh. Kandungan serat memastikan kadar gula diatur dengan baik. So, jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.